Tidak berbeda dengan Turkmenistan, pemerintah mereka juga membuat aturan yang aneh banget menurut gua. Setiap mobil-mobil yang ingin masuk ke dalam ibu kota Ashgabat itu tidak boleh dalam kondisi kotor. Jadi yang habis pulang dari sawah dari gunung nggak boleh masuk kota Ashgabat. Metro Mini nggak boleh. Yang ada bekas-bekas oli nggak boleh. Jadi harus bersih banget. Nah, maka dari itu banyak sekali tempat pencucian mobil yang terletak di pinggir jalan. Baik itu yang termasuk dengan jasa penyuciannya atau kita bisa ngambil airnya doang untuk cuci mandiri. Jadi kita cuci sendirilah gitu sebelum kita benar-benar masuk ke dalam kota Ashgabat. Kalau enggak, lo kena tilang. Dibakar dulu supaya besok paginya gasnya selesai, apinya padam gitu. Nah, ditunggulah tuh beberapa hari, beberapa minggu, sampai beberapa bulan. Ternyata api tersebut tidak pernah padam. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Hari ini kita bakal membahas tentang keunikan negara lagi nih geng. Kalau kemarin kita udah sempat ngebahas tentang Oman. Bagaimana Oman ini pemerintahnya menjalankan aturan negara dengan sesederhana mungkin. Tapi dibalik itu mereka merupakan negara yang kaya raya. Selain kita akan membahas tentang keunikan negara ini, kita juga akan membahas tentang pemerintah mereka yang cukup narsis dengan kebijakan-kebijakan aneh dan uniknya. Mirip seperti pemerintah Korea Utara yaitu Kim Jong Un. Nah, ini seru banget untuk kita bahas. Yang mana ini negara masih termasuk negara yang kaya juga dan bahkan mereka itu eksklusif banget. Negaranya itu punya aturan yang tidak sembarang orang bisa masuk lah. Tetapi tidak seperti Korea Utara ya. Kalau Korea Utara kan dark banget. Kalau negara yang satu ini benar-benar eksklusif, mewah, sekaligus aturannya pun gak main-main. Nama negara tersebut adalah Turkmenistan. Turkmenistan itu sama dengan Oman. Dia adalah salah satu dari barisan negara pemasok gas terbesar di dunia. Yang otomatis berarti negara ini cukup sejahtera, penghasilannya besar dan banyak. Aturan yang ada di negara ini cukup ketat, terutama atau terkhusus untuk turis asing. Lalu ada hal menarik lain di Turkmenistan ini, yaitu terdapat sebuah kawah yang disebut dengan gerbang neraka. Kenapa disebut demikian? Karena kawah tersebut menyemburkan api yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah mati sampai sekarang. Apa aja nih keunikan negara yang satu ini, negara yang bernama Turkmenistan? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Kita bahas dulu profil tentang negara Turkmenistan ini. Turkmenistan adalah sebuah negara yang terletak di bagian Asia Tengah yang memiliki nama resmi Republik Turkmenistan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama Ashgabat dan Turkmenistan ini merupakan salah satu negara yang masih muda juga karena mereka itu merdekanya baru-baru aja, yaitu pada tanggal 27 Oktober tahun 1991. Berarti 2 tahun sebelum gue lahir. Walaupun mereka ini berdiri masih baru atau terbilang masih muda gitu ya, tetapi secara ekonomi Turkmenistan ini memiliki potensi ekonomi yang baik dan menjadi salah satu negara dengan pasokan atau cadangan gas alam paling banyak di dunia. Pasti timbul pertanyaan, kok mereka telat banget merdekanya? Emang mereka perang sama siapa? Dan sebelumnya mereka ini bagian negara mana? Nah, Turkmenistan sebelum merdeka itu merupakan daerah atau wilayah yang bebas dan menjadi tempat tinggal bagi banyak suku-suku yang ada di dunia. Jadi berbagai macam suku dan etnis itu tinggal di Turkmenistan tanpa adanya status kewarganegaraan. Tetapi di zaman dahulu, Turkmenistan ini sempat berpindah-pindah tangan, berpindah-pindah kekuasaan. Pernah dikuasai oleh kerajaan Persia, lalu pernah juga dipimpin oleh Alexander Agung yang merupakan seorang raja dari Yunani. Sempat juga dikuasai oleh tentara Muslim, lalu pernah dikuasai oleh Kekaisaran Turki Ottoman, serta pernah jatuh ke tangan bangsa Mongol.
Lalu singkat cerita, pada masa jayanya Uni Soviet, sebelum Uni Soviet bubar lah, lagi besar-besarnya nih negara. Nah, Turkmenistan ini pernah tergabung ke dalam 15 barisan wilayah yang menjadi kekuasaan Uni Soviet. Sebelum akhirnya Uni Soviet terpecah dan bubar. Nah, Turkmenistan menjadi bagian dari Uni Soviet itu tepatnya pada tahun 1936, geng. Bahkan ya, karena mereka tuh tergabung dengan Uni Soviet, nama daerah mereka dulu adalah Republik Soviet Sosialis Turkmenistan. Nah, dan di masa itu, Turkmenistan ini diberikan kedaulatan, tetapi hal tersebut hanya sebuah formalitas karena secara tidak langsung nih ya, di bawah kuasa Uni Soviet, Turkmenistan ini benar-benar diatur dan diawasi oleh pemerintah Rusia di zaman itu. Lalu singkat cerita, runtuhlah Uni Soviet pada awal tahun 1990. Nah, disitulah masyarakat Turkmenistan meminta kedaulatan atau kemerdekaan mereka. Mereka ingin berdiri sendiri. Di saat banyaknya negara-negara atau wilayah-wilayah yang tergabung ke dalam Uni Soviet mulai memerdekakan diri, Turkmenistan ini menjadi negara terakhir, geng, yang memilih untuk memerdekakan diri, yaitu pada tanggal 27 Oktober tahun 1991. Jadi bisa dikatakan ya, Turkmenistan itu kayak potongan negara Soviet paling terakhir lah. Ketika dia keluar, nah itulah tanda berakhirnya kekuasaan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet benar-benar berakhir runtuh pada tanggal 25 Desember tahun 1991. Setelah merdeka, Turkmenistan memutuskan untuk menjadi negara presidensial dengan mengangkat seorang tokoh yang bernama Sapar Murad Niyazov menjadi seorang presiden pertama mereka. Lalu untuk sekarang, presiden Turkmenistan itu dipimpin oleh Serdar Berdimuhamedov. Nah, semenjak mereka berdiri sendiri, Turkmenistan ini menjadi salah satu negara yang cukup makmur dengan penghasilan mereka yang berasal dari pasokan gas alamnya. Nah, semenjak terpisah dengan Uni Soviet, hubungan antara Turkmenistan dengan Rusia itu tidak terlalu dekat, tidak terlalu harmonis. Mereka tuh ya kayak biasa-biasa aja lah, padahal adalah saudara dekat di zaman dahulu karena sama-sama tergabung dalam Uni Soviet. Luas wilayah Turkmenistan itu sekitar 491.210 km persegi. Nah, berdasarkan luas negaranya itu, Turkmenistan ini bisa dikatakan menjadi negara terbesar ke-52 di dunia. Jadi daratannya itu gede banget. Wilayah Turkmenistan itu ciri khas banget. Jadi mereka itu ada beberapa titik yang merupakan kota besar, kota sukses, kota makmur, tetapi sebagian besarnya lain hanyalah gurun pasir yang tidak bisa ditinggali, alias nggak bisa mendirikan pemukiman di sana. Walaupun termasuk ke dalam wilayah terbesar ke-52, kalau dibandingkan dengan negara kita Indonesia, Turkmenistan ini nggak ada apa-apanya. Hanya sebesar seperempat luasnya negara kita Indonesia. Nah, tapi kalau misalkan berbicara untuk negara wilayah Asia Tengah, Turkmenistan ini sudah bisa dibilang sebagai negara yang cukup besar dan luas. Nah, jadi jangan heran ya, geng, kalau kalian bertanya, kok kemakmuran di negara kita tuh kayak terasa seperti tidak merata gitu ya. Nah, kayaknya nih negara kita tuh terlalu lebar gitu ya, terlalu luas, jadinya banyak daerah yang tidak terjangkau. Mungkin kayak gitu kali ya pemikiran simpelnya. Kalau kita lihat negara di Asia Tengah, itu besarnya tuh hanya sebesar satu pulau di negara kita. Soalnya kan cuma seperempat negara kita loh luasnya. Lalu secara geografis, Turkmenistan ini berbatasan langsung dengan Kazakhstan di sebelah utaranya. Lalu di sebelah selatannya itu ada Iran. Sebelah timurnya itu ada Uzbekistan. Lalu di sebelah tenggaranya itu ada Afghanistan, dan di sebelah baratnya ada Laut Kaspia. Seperti yang gue katakan sebelumnya, ibu kotanya itu bernama Ashgabat, dan Ashgabat ini termasuk salah satu kota besar, yang mana kota tersebut menjadi kota independen. Untuk di Ashgabatnya sendiri, itu jumlah penduduknya ada sekitar 727.700 jiwa. Lalu ada 5 provinsi lain di negara ini, yaitu ada Provinsi Ahal dengan ibu kota Anau, Provinsi Balkan dengan ibu kota Balkanabad, Provinsi Dasogus dengan ibu kota yang bernama Dasogus juga, lalu ada Provinsi Lebap dengan ibu kota Turkmenabad, dan Provinsi Meri dengan ibu kota Meri juga. Nah, mungkin kalian bisa lihat dulu ya bentuk kota dari Turkmenistan dari gambar-gambar yang gua tampilkan. Indah banget gak sih? Pada tahun 2021, jumlah penduduk dari Turkmenistan ini tercatat sekitar 6.342.000 jiwa. Dan mayoritas penduduk mereka, kalau kita lihat dari wajahnya tuh mirip banget dengan orang-orang Rusia, tapi agak mengarah ke Arab-Araban dikit. Gimana ya, ngomong itu kayak ada bulenya, ada Arabnya, ada Cinanya gitu. Nah, kebanyakan dari penduduk mereka ini merupakan campuran dari penduduk asli Turkmenistan, terus ada orang Rusia dan orang Uzbekistan. Ya, orang Uzbekistan kalau cewek-ceweknya terkenal cantik-cantik banget gitu ya, geng. Nah, bahasa
Bahasa yang dipakai oleh mereka adalah bahasa Turkmen, yaitu bahasa mereka sendirilah. Tapi agama yang mereka anut itu sebagian besar, hampir 99%-nya adalah agama Islam. Jadi mereka ini termasuk negara dengan warga muslim terbesar juga. Cuma mungkin karena luas daerahnya nggak terlalu besar, nggak sebesar Indonesia, jadi masih kalah lah jumlah warga muslimnya dengan warga muslim yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, di Timur Tengah itu kan hasil buminya sudah mulai menipis. Stok minyak buminya juga sudah mulai hampir habis. Nah, berbeda dengan yang ada di Turkmenistan. Turkmenistan untuk saat ini itu menjadi salah satu negara dengan cadangan gas terbesar di dunia. Jadi hasil perut buminya tuh masih melimpah. Selain gas, negara ini juga memproduksi sumber daya alam lain, misalnya kayak minyak bumi, batu bara, belerang, dan juga garam. Nah, semua sumber daya alam ini itu disalurkan ke perusahaan-perusahaan industri yang didominasi oleh industri gas alam, minyak, tekstil, dan makanan. Nah, walaupun mereka ini kaya raya dari hasil menambang isi perut buminya, tetapi di sektor pertanian dan peternakan mereka juga cukup maju, geng. Jadi bukan berarti mereka ini hanya mengeruk isi perut buminya doang, tetapi para peternaknya, para petaninya gitu ya, itu disejahterakan juga oleh pemerintah mereka. Nah, jadi ada 3 komoditas utama di sektor pertanian dan peternakan mereka. Yang pertama itu negara mereka ini penghasil kapas, lalu baru penghasil biji-bijian termasuk seperti gandum, kacang gitu ya, dan juga hewan ternak mereka itu berbagai macam ragam. Jadi bisa dikatakan mereka itu kayanya super duper, geng. Untuk stok pangan mereka aja itu melimpah. Udah gitu ditambah dengan hasil perut bumi mereka yang juga melimpah. Yang mana hal tersebut membuat mereka ini nggak mungkin kelaparan dan juga stok kekayaannya itu makin hari makin bertambah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fakta seberapa eksklusifnya negara ini. Oke, berbicara tentang eksklusivitas negara ini, kita bisa bilang ini negara memang saingan lah sama Korea Utara ya. Tapi bukan persoalan isolasi negaranya. Mereka ini masih mau bergaul, mereka masih terbuka dengan orang. Tapi memang aturan di negara mereka ini cukup premium, cukup eksklusif gitu ya. Benar-benar kualitas emas. Negara ini bisa dikatakan menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi oleh turis. Nah, tapi untuk membahas fakta yang satu ini, kita harus melihat dulu kondisi politik di Turkmenistan nih, geng. Nah, jadi Turkmenistan ini cukup berbeda dengan negara tetangganya seperti Afghanistan atau Iran. Karena Turkmenistan ini kalau kita lihat ya, mereka kan dekat banget sama Afghanistan terus Iran, tapi kok mereka nggak perang gitu? Kok nggak kacau negaranya? Nyaman-nyaman aja, aman-aman aja. Nah, ternyata semenjak mereka terpisah dari Uni Soviet, mereka ini mengambil posisi netral dalam hampir semua isu internasional. Jadi kebijakan pemerintahnya itu tidak mau ikut campur dalam permasalahan apapun, hanya berfokus kepada negaranya doang. Sikap yang diambil oleh pemerintah Turkmenistan ini membuat rakyat Turkmenistan itu menyebut negara mereka sebagai Swissnya Asia Tengah. Karena dari semua negara Eropa yang bermasalah, Swiss adalah negara yang cukup netral dan cukup tenang kehidupannya. Nah, ini patut kita apresiasi juga ya dengan langkah yang diambil oleh Turkmenistan dan Swiss. Karena gue yakin semua rakyat pengennya tenang, semua rakyat tuh pengennya sejahtera, bukannya pengen adu-adu gengsi atau perang sama negara lain gitu ya. Kayaknya kehidupan tenang itu jauh lebih baik daripada menjadi negara yang saling adu-adu super powernya gitu kan. Tapi nih geng, ada sebuah fakta yang agak sedikit berlawanan atau berbalik dengan anggapan dari warga Turkmenistan sendiri, yaitu Turkmenistan ini dipimpin oleh seseorang yang totaliter. Meskipun sistem pemerintahan mereka adalah presidensial yang harusnya diselenggarakan pemilihan umum untuk setiap orang yang ingin menjadi presiden. Ya kayak di negara kita lah, ibaratnya tuh harus ada pemilunya gitu. Nah, tetapi di Turkmenistan justru presiden pertama mereka yang bernama Saparmurat Niyazov itu malah menjadi presiden seumur hidup. Jadi dari tahun 1991 dia memimpin, dia itu nggak pernah turun, nggak pernah tergantikan hingga dia meninggal pada tanggal 21 Desember tahun 2006. Nah, seperti yang gue katakan sebelumnya, walaupun rakyat Turkmenistan menganggap mereka mirip dengan Swiss, tapi kalau berbicara soal presidennya, itu presidennya mirip sekali dengan pemimpin Korea Utara, yaitu Kim Jong-un. Miripnya itu adalah bagian narsisnya gitu. Jadi presiden mereka ini cukup narsistik, karena Saparmurat ini menjuluki dirinya dia sebagai Turkmenbashi, yang berarti pemimpin semua bangsa Turkmen. Sistem pemerintahan dia mirip nih kayak Kim Jong-un. Jadi kalau dia tidak suka dengan lawan politik,
politiknya, orang-orang yang menentang dia tuh nggak segan-segan menjebloskan orang-orang tersebut ke penjara atau menjatuhkan hukuman berupa pengasingan kepada semua lawan politiknya. Nah, kalau Kim Jong-un langsung didor hingga tewas, kalau dia ini lebih manusiawi ya, hanya diasingkan dan dipenjara. Nah, lalu untuk melindungi nama baiknya dia mengatur semua sistem media yang ada di Turkmenistan. Jadi kebebasan media selayaknya negara demokrasi itu tidak dijalankan oleh presiden pertama mereka. Nah, hal ini mengakibatkan Turkmenistan harus tunduk di bawah kekuasaan Sapar Murad hingga akhir hayatnya si Sapar Murad ini. Nah, karena itu dia disebut sebagai presiden yang narsis. Nah, saking narsisnya nih ya, kalau kita ke Turkmenistan, kita tuh bisa melihat banyaknya foto-foto dari Saparmurat Niyazov ini. Itu terpasang di mana-mana. Lalu ada patung-patungnya dia juga dibangun di mana-mana. Pokoknya di seluruh penjuru Turkmenistan tuh ada tuh wujudnya dia. Dan bahkan ada satu patung yang terbuat dari emas itu dibangun, dan patung ini bisa berputar mengikuti arah matahari yang ada di ibu kota Ashgabat. Nah, segitu narsisnya ini orang. Bahkan kalau bisa dibilang narsisnya melebihi Kim Jong-un gitu ya. Lalu geng, saking narsisnya, dan ini aneh banget sih. Jadi kalau banyak negara di dunia ini menyebut bulan pertama itu adalah Januari, nah justru presiden yang satu ini mengganti nama Januari menjadi namanya dia. Jadi orang-orang di Turkmenistan itu menyebut Januari dengan sebutan Turkmenbashi. Lalu setelah itu baru Februari, baru Maret, dan seterusnya. Lalu dia juga sempat mengganti nama bulan April menjadi nama ibunya. Lalu bulan Mei menjadi nama ayahnya, dan September diganti dengan nama buku yang dia buat, yaitu berjudul Ruhnama. Nah, jadi banyak nih ya sebutan nama-nama bulan yang dia ganti. Nah, terus hal yang menarik nih ya tentang buku yang dia buat yang berjudul Ruhnama tadi. Nah, itu merupakan sebuah buku bimbingan spiritual bangsa dan juga dasar dari seni serta sastra negara. Selain itu, buku ini juga berisikan tentang citra positif orang Turkmen dan definisi norma sosial, moral, dan agama bagi orang Turkmen. Nah, jadi bisa dikatakan ya, buku ini tuh kayak media propaganda yang dilakukan oleh Niyazov dari kekuasaan politik dia di Turkmenistan. Nah, tapi di luar semua itu, Turkmenistan ini negaranya cukup bahagia, makmur, sejahtera, geng. Nah, maka dari itu, walaupun Niyazov ini sudah meninggal dunia, lalu digantikan oleh presiden baru, yaitu Berdi Muhammadov, jadi tidak banyak perubahan yang terlihat dari Turkmenistan. Masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Niyazov itu berjalan sampai sekarang. Jadi dengan ibarat kata, masyarakat Turkmenistan tidak masalah dengan kenarsisan presiden pertama mereka. Dan sampai saat sekarang ini, Turkmenistan masih jadi salah satu negara yang paling represif dan terisolasi di dunia, mirip-mirip dengan Korea Utara. Salah satu hal yang menjadi fakta banget nih ya, yaitu orang Turkmenistan berserta dengan negaranya itu tidak ramah terhadap turis asing. Jadi jangan bermimpi kalian pengen jalan-jalan ke sana dengan gampang. Untuk mendapatkan visa agar bisa berkunjung ke negara ini, itu nggak bisa pengajuan secara mandiri. Jadi kayak lo pengen bikin terus lo datang ke kedutaannya gitu ya, buat bikin visa tuh nggak bisa. Jadi semua orang yang mau datang ke Turkmenistan harus berdasarkan undangan dari pemerintah. Kalau lu nggak diundang, lu nggak boleh masuk. Nah, tapi kita masih boleh kok mengajukan atau membuat surat pengajuan untuk berkunjung atau datang ke Turkmenistan. Nah, sistemnya sih masih sama dengan pengajuan secara mandiri kayak kita mau bikin visa ke negara lain. Nah, tapi pengajuan ini itu benar-benar harus dicek secara detail. Alasan kita datang ke sana, tujuannya mau kemana, mau berapa lama, dan berapa banyak isi tabungan kita itu juga harus memenuhi syarat. Dan kebanyakan dari orang-orang yang melakukan permohonan ini udah pasti ditolak. Terus juga responnya tuh lama banget, bisa sampai 1 bulan lebih baru direspon oleh pemerintah Turkmenistan. Dan apakah untuk berkunjung ke Turkmenistan ini ada tour guide-nya? Atau misalkan perusahaan travel yang menyediakan jasa gitu? Jawabannya ya jelas ada. Dan perusahaan travel tersebut yang memang sudah terikat dan sangat-sangat dan sudah disetujui oleh pemerintah Turkmenistan. Dan ketika kita ikut dengan tour guide, kita itu dipastikan sudah harus mengatur jadwal dan juga tujuan kita mau kemana. Nah, kalau tiba-tiba kita sampai di Turkmenistan, kita mau rubah arah tujuan atau plan, itu nggak bisa. Jadi dari awal tuh udah ditentukan dulu. Dari hari pertama ke titik ini, hari kedua ke titik ono, dan sampai kita pulang. Gak boleh ada perubahan sama sekali. Nah, jadi untuk bisa berangan-angan ke Turkmenistan kayaknya ya harus kita kesampingkan dulu gitu ya. Kalau memang kalian penasaran banget ya, mau gak mau kalian harus berjuang dan effort parah. Terus di Turkmenistan ini banyak sekali keunikan-keunikan sebenarnya. Jadi gak salah banyak orang yang pengen ke sana, walaupun sangat sulit untuk mendapatkan visanya. Jadi pada tahun 2013 di ibu kota Ashgabat itu ada sebuah bangunan
bangunan yang sampai masuk ke Guinness Book of World Record. Nah, jadi bangunan yang dimaksud itu adalah sebuah bangunan yang terbuat dari marmer putih yang menjulang cukup tinggi. Kalian bisa bayangkan lah, harga marmer kan mahal banget ya. Ini dibuat untuk satu bangunan yang cukup besar, tinggi, dan juga megah serta mewah. Nah, menurut catatan yang dimiliki oleh ibu kota Ashgabat, mereka ini memiliki 543 bangunan marmer putih yang berada di wilayah seluas 4,5 juta meter persegi. Nah, tapi di bangunan tersebut tidak ada penghuninya, tidak ada yang tinggal di sana. Jadi hanya sebuah bangunan doang. Ya ibaratnya tuh kayak proyek buang-buang duit gitu ya. Karena memang bangunan tersebut cukup mewah, terbuat dari marmer. Nah, sebelum mereka tercatat masuk ke dalam Guinness Book of World Record, mereka ini pernah memiliki satu benda yang cukup unik juga, yang harusnya masuk ke dalam World Record juga, yaitu mereka memiliki sebuah tiang bendera tertinggi di dunia, yang mana ketinggiannya itu mencapai 133 meter. Lalu mereka juga memiliki kompleks air mancur terbesar, dan juga gambar arsitektur terbesar dan desain roda besar, atau kalau di dalam desain arsitektur disebut dengan Ferris wheels, yang mana bangunannya itu berbentuk seperti roda. Kalau kalian pernah lihat biang lala atau komodi putar gitu ya, nah bentuknya kayak gitu, cukup besar. Nah, tapi atas predikat rekor dunia yang didapatkan oleh Turkmenistan, itu banyak yang meragukan. Jadi orang-orang menganggap Turkmenistan ini sengaja membuat benda-benda atau hal-hal aneh yang ukurannya besar, yang mana di negara lain tuh nggak ada. Nah, setelah itu mereka secara khusus mengundang perwakilan dari Guinness Book of World Record untuk datang ke negara mereka lalu memberikan nilai sendiri. Nah, jadilah di saat itu mereka memiliki rekor baru di mana hanya Turkmenistan yang memiliki benda tersebut dan menjadi juaranya. Nah, tapi itu baru isu doang ya. Yang namanya juga negara dengan pemimpin yang narsis ala Korea Utara. Memang agak unik negara yang satu ini. Nah, itu baru segelintir fakta keunikan tentang Turkmenistan. Ada lagi nih aturan yang unik lainnya. Kalau di Korea Utara, kita bisa lihat ya, style warga Korea Utara itu ya jadul banget, vintage, klasik gitu ya. Serta di Korea Utara ini, gaya rambut itu diatur oleh pemimpin mereka, yaitu Kim Jong-un. Nah, mereka tidak boleh mengikuti gaya modern. Dan bahkan mereka juga tidak boleh mengikuti gaya rambutnya Kim Jong-un yang bentuknya kayak kotak Indomie tuh. Tidak berbeda dengan Turkmenistan. Pemerintah mereka juga membuat aturan yang aneh banget menurut gua. Jadi presiden pertama mereka yang bernama Niyazov pada tahun 2004 itu membuat aturan kalau cowok-cowok di Turkmenistan yang umurnya belum 70 tahun itu tidak boleh berjenggot. Nggak boleh numbuhin jenggot. Kalau udah 70 tahun baru boleh numbuhin jenggot. Nah, yang kasihannya yang umurnya pendek nih geng. Kalau nggak sampai 70 misalkan, umur 69 aja udah meninggoy ya gitu. Nggak pernah ngerasain punya jenggot nih, kayak aneh nih ya kan. Nah, itulah aturannya tuh cukup aneh, tapi unik juga sih. Mungkin ada tujuannya tersendiri kali ya. Lalu di Turkmenistan juga ada hari perayaannya. Ya kayak misalkan di Indonesia tuh ada hari raya, ada hari Natal untuk umat Kristen, atau ada hari Imlek untuk keturunan Tionghoa gitu kan. Kalau di Turkmenistan ada yang namanya hari perayaan melon. Kenapa demikian? Karena Turkmenistan ini terkenal sebagai penghasil melon terbesar, dan melon yang mereka hasilkan dikenal sangat manis dan juicy, alias ya melon dengan kualitas terbaik. Hari perayaan untuk buah melon ini merupakan sebuah penghargaan sendiri untuk jenis buah tersebut ya, karena hasilnya sangat melimpah di negara mereka, dan ini merupakan hari libur yang umum bagi masyarakat Turkmenistan, dan hari ini diperingati setiap hari Minggu kedua di bulan Agustus. Nah, lalu setelah Presiden Niyazov meninggal dunia dan digantikan dengan presiden baru yaitu Berdimuhamedov, ada sebuah aturan unik lagi yang tiba-tiba muncul di Turkmenistan, yaitu presiden baru mereka ini tidak mengizinkan warga Turkmenistan untuk memiliki mobil berwarna hitam di ibu kota Ashgabat. Jadi warna mobilnya itu harus warna-warni lah, full color lah, kalau nggak putih. Hitam nggak boleh katanya, karena ya mungkin alasannya karena kurang cakep gitu ya, kurang catchy di mata mungkin. Dan setiap mobil-mobil yang ingin masuk ke dalam ibu kota Ashgabat itu tidak boleh dalam kondisi kotor. Jadi yang habis pulang dari sawah, dari gunung nggak boleh masuk kota Ashgabat. Metro Mini nggak boleh. Yang ada bekas-bekas oli nggak boleh. Jadi harus bersih banget. Nah, maka dari itu banyak sekali tempat pencucian mobil yang terletak di pinggir jalan. Baik itu yang termasuk dengan jasa penyuciannya, atau kita bisa ngambil airnya doang untuk cuci mandiri. Jadi kita cuci sendiri lah gitu sebelum kita benar-benar masuk ke dalam kota Ashgabat. Kalau enggak, lo kena tilang. Ya bayangin nih, tiba-tiba polisi datang, yang diminta bukan STNK. Pak, turun, tai kucingnya diambil, masukin kantong, masukin mobil, bawa pulang.
Gimana tuh? Nah, jadi bisa dibayangkan ya bagaimana mewah dan eksklusifnya negara ini. Jadi mereka itu negara yang kuat, negara yang kaya, penghasilan alamnya dan juga sejahtera. Jadi jangan bayangkan mereka benar-benar plek-plekan mirip kayak Korea Utara. Nggak gitu, geng. Hanya saja aturan negaranya yang agak sedikit introvert mungkin ya, tidak mau diganggu oleh negara lain. Oke, sekarang kita bahas salah satu hal yang menakjubkan yang terdapat di Turkmenistan, yaitu gerbang neraka. Nah, di Turkmenistan ada tempat yang disebut dengan gerbang neraka. Lebih tepatnya tuh kayak api abadi. Sebenarnya di Indonesia juga ada, geng, tapi nggak seunik di tempat mereka lah. Tempat mereka ini kayak kawah gede banget gitu. Nah, disebut gerbang neraka, tapi bukan berarti ini benar-benar gerbang menuju neraka. Hanya sebuah pengibaratan dan lokasi tersebut terletak di padang pasir Turkmenistan yang selama puluhan tahun mengobarkan api. Kawah ini disebut oleh orang Turkmenistan dengan nama Darvaza. Nah, lokasinya itu terletak di bagian utara padang pasir Krakum dan berjarak sekitar 260 km dari ibu kota Ashgabat. Jadi kalau kita ke Ashgabat, kita harus melakukan perjalanan yang cukup panjang terlebih dahulu untuk mencapai lokasi ini. Lokasi padang pasir Krakum sendiri atau tempat keberadaan gerbang neraka ini itu merupakan lokasi yang sangat panas dengan kondisi 70%-nya merupakan bukit pasir. Dan secara keseluruhan, padang pasir ini memiliki luas sebesar 350.000 km persegi dan sepanjang mata memandang hanyalah padang pasir yang tidak berujung. Jadi kebayang kalau kalian ke sana kesasar, ya udahlah meninggoy kering di sana bersama kadal-kadal gurun gitu ya. Ini kadal gurun yang bener ya, bukan ceng-cengan lu pada nih. Kadal-kadal di gurun yang bisa hidup di pasir panas. Nah, lu kalau misalkan ke gurun ini, ke padang pasir ini, otomatis meninggoy, lu jadi makanan kadal gurun lu di Turkmenistan. Nah, gerbang neraka ini pertama kali ditemukan itu pada tahun 1971 saat seorang pakar geologi Uni Soviet melakukan pengoboran untuk mencari minyak di padang pasir. Nah, tiba-tiba dia menemukan sebuah kantong gas alam. Hasil dari pengoboran tersebut itu menghasilkan 3 lubang besar. Nah, jadi kawah atau gerbang neraka ini bukan terbentuk secara alami. Nah, setelah mereka menggali lubang atau mengebor lubang tersebut, para pakar geologi ini mempunyai ide untuk menyulut api ke salah satu lubang yang mereka gali dengan tujuan untuk mencegah kebocoran. Nah, jadi niatnya itu dibakar dulu supaya besok paginya gasnya selesai, apinya padam gitu. Nah, ditunggulah tuh beberapa hari, beberapa minggu, sampai beberapa bulan, ternyata api tersebut tidak pernah padam. Nah, lalu para ahli geologi ini langsung meninggalkan lokasi tersebut. Nah, singkat cerita di tahun 2013, ada seorang penjelajah dari Kanada yang bernama George Korunis. Dia datang ke lokasi tersebut dan melihat ternyata api yang dinyalakan dari tahun 1971 itu masih menyala hingga tahun 2013 dan bahkan sampai sekarang masih menyala, belum pernah padam. Nah, tetapi ada seorang pakar geologi asal Turkmenistan itu membuat sebuah klaim kalau gerbang neraka atau kawah neraka tersebut itu bukanlah sebuah kegagalan dalam pengoboran gas. Dia bilang itu terbentuk secara alami dan lebar dari kawah tersebut yaitu 69 meter dengan kedalaman 30 meter. Terbentuk pada tahun 1960-an dan apinya itu baru berkobar atau nyala pada tahun 1980-an. Nah, di sini ada dua asumsi nih. Turkmenistan pengennya itu dianggap alami. Nah, sementara menurut pakar geologi yang lain itu adalah sebuah kegagalan yang dilakukan oleh Uni Soviet. Nah, ada seorang sejarawan yang bernama Jeronim Perovic. Dia secara tegas mengatakan kalau kawah tersebut memang terbentuk karena kegagalan proyek yang dilakukan oleh Uni Soviet. Tetapi Uni Soviet itu nggak mau mengakui hal tersebut. Nah, sehingga kawah yang tercipta di Turkmenistan itu tidak pernah dilaporkan proyeknya oleh Uni Soviet. Jadi Uni Soviet ini hanya melaporkan hal-hal yang mereka lakukan tapi berhasil doang. Contohnya kayak misalkan mereka berhasil membuat sebuah nuklir atau mungkin penemuan senjata dan lain-lain. Nah, saat adanya kegagalan dalam kegiatan yang mereka lakukan, mereka akan menyembunyikan hal tersebut. Contohnya kayak yang terjadi di Chernobyl. Kalian tahu lah ya, Chernobyl kan sampai sekarang nih menjadi tempat dengan radiasi yang sangat berbahaya. Nah, hal tersebut tidak mendapatkan tanggung jawab apa-apa dari Uni Soviet. Mereka tetap diam, tidak memberikan penjelasan apapun, dan bahkan sebagian besar dari mereka mengatakan ya nggak ada kecelakaan kok di sana, hanya saja yang nggak boleh tinggal lagi di daerah Chernobyl tersebut. Dan Chernobyl sampai saat sekarang ini menjadi kota zombie atau kota hantu gitu. Nah, sama nasibnya dengan kawah atau gerbang neraka yang ada di Turkmenistan.
Pihak pemerintah Turkmenistan setelah memisahkan diri dari Uni Soviet itu pernah memikirkan untuk bagaimana caranya mematikan api yang sudah menyala selama puluhan tahun tersebut, karena dianggap memiliki dampak negatif bagi lingkungan dan juga orang-orang yang berada di sekitar sana. Dan juga mereka takut api yang terus menyala itu hanya akan membuang sumber daya alam alias gas alam secara cuma-cuma kalau nggak dipadamkan. Akhirnya ketika Turkmenistan mulai sedikit demi sedikit membuka diri menerima turis-turis yang sudah melalui proses filter mereka gitu ya. Nah, jadilah niat mereka untuk memadamkan api itu dibatalkan. Karena kan memang basicnya negara yang satu ini memiliki pemerintah yang narsis gitu ya. Ketika mereka tahu kalau api abadi atau gerbang neraka tersebut bisa menjadi objek wisata dan memiliki keunikan tersendiri, jadilah tempat tersebut ya dijadikan tempat wisata dan mereka membangga-banggakan gerbang neraka tersebut sampai saat sekarang ini, geng. Nah, itu dia, geng, cerita tentang negara yang unik yang memiliki pemerintah yang cukup narsis. Tapi walaupun narsis, terus juga mereka terkesan introvert, nggak mau bergaul dengan negara luar, tapi negara mereka cukup sejahtera, cukup makmur.